Hukum cinta pemburu. Jiang Yibai. Katamu ada ujian akhir semester? Siapa orang ini? Kenapa kamu di sini? Kaulah pacar Xiaobai. Kelihatan norak. Xiaobai anak berbakti. Nanti dia akan ikut aku. Jiang Yibai, kamu juga berpikir begitu? Betul, memang begitu pikiranku. Aku punya pilihan lebih baik, kenapa tidak? Lagi pula, Kak Li sangat baik padaku. Yang dia berikan, takkan pernah bisa kau beri. Wanita brengsek, jangan halangi jalanku. Gurua. Bersamaku saja, aku pasti akan baik padamu. Boleh. Apa yang kau lakukan? Restoran ini bagaimana sih? Biarkan orang sembarangan masuk, usir dia sekarang. Direktur Maps Banggang Usmaran Ando juga kusuruh biru. Apa katamu? Hukum perburuan cinta? Imo State akan segera mengkuasai mereka berdua keluar. Apa katamu? Silakan kalian berdua segera pergi. Nyonya Gu, ada masalah dengan makanan Anda? Usir kedua orang ini. Berani-beraninya kau tahu siapa saya. Kau putri kedua keluarga Li, ya? Keluarga Li. Nyonya Gu, kami ada kerjasama dengan keluarga Li properti di area selatan kota. Putuskan saja kerjasamanya. Bisa membesarkan anak seperti ini, ibunya pasti juga bukan orang baik. Kau CEO grup beruang. Bukankah kau bilang pekerjaanmu adalah tukang kuku? Awalnya ingin menyembunyikan identitas untuk berkencan denganmu, tapi kau malah berbuat begini. Jiang Yibai, dasar. Kau benar-benar kehilangan semangka karena terpaku pada biji wijen. Ruo, dengar penjelasanku. Pergi. Nyonya Gu, Tidak apa, aku hanya suka wajahnya saja. Pergilah. Cuma laki-laki biasa. Hilang satu. Cari lagi yang baru. Aturan cinta pemburu. Ayo kita lihat. Pak Gu, Anda tidak apa-apa? Saya sudah mabuk. Tolong antar saya pulang. Inbai, tolong antar dia. Kamu libur setengah hari. Gaji tetap dibayar. Nona, saya akan mengantar Anda pulang dengan aman. Saya permisi dulu. Anda sudah mabuk, jangan mandi dulu. Hari ini saya patah hati. Kamu cukup tampan. Kenapa? Apa kakak tidak cantik ya? Atau adik tidak bisa? Hukum perburuan cinta. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu cukup imut. Ayo kita pakai baju dulu. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Boleh saja. Di sana harga berapa? Kakak yang akan menanggungmu? Apa maksudmu ini? Kamu main-main dengan perasaanku? Kau anggap aku pelacur? Apakah kamu atau bukan, uang di kartu ini cukup membuatmu menjadi... Kau pikir semua orang kotor seperti kalian? Zhou Fang, cari tahu orang yang mengantarku kemarin malam, taruh data di kantorku. Hukum perburuan cinta. Direktur Gu,
Lin Bai adalah mahasiswa Universitas A, bahkan satu jurusan dengan mantan pacar Anda, dan satu kelas juga. Kebetulan sekali ya, kitab Zoe Furnitu, D&D. Menurutmu dia mirip? Aku juga berpikir begitu. Kak Chinbai, jangan pergi dong. Aku tidak tega berpisah. Dasar si gadis bodoh, ayah akan mengirimku sekolah ke luar negeri, aku pasti kembali. Tunggu aku, ya. Cepat kembali ya. Nanti ku beritahu rahasia saat kau kembali. Rahasianya apa? Kalau cepat kembali, pasti tahu. Waktu berlalu cepat ya. Sudah 6 tahun. Kok dia lagi? Lin Bai, layani direktur Gu di ruang VIP, cepat, cepat. Kafe ini cukup unik. Desain interiornya juga bagus. Rekomendasi direktur gue harus dicoba. Makanannya enak. Pelayannya juga cantik. Hukum cinta pemburu. Masakan di restoran ini enak. Pelayannya juga tampan. Adik, kenapa kamu gugup? Hartamu bisa menjaga sopan santun. Kok kamu seperti gadis yang digoda ya? Aku tidak sopan. Direkturku mengajakku ke sini. Aku malah jadi pion. Cari hiburan dong. Ayo. Kerjaan pelayan di sini payah. Tabrak orang tak mau minta maaf. Maaf, maaf. Tahu harga bajuku ini berapa? Pelayan kampungan bisa ganti. Ini lebih baik kita urus ganti rugi. Apa aku terlihat seperti orang yang pelit untuk baju? Cat dia sekarang, usir dia. Zhou Fang, masuk sebentar. Ya tidak mungkin. Maksudmu apa? Tidak tahu tamu adalah raja. Berani tidak? Kamu siapa? Hukum perburuan cinta. Percaya atau tidak? Kamu siapa? Aku paling benci orang sepertimu. Cepat pergi. Dasar perempuan. Bawa orang ini keluar. Jangan ganggu bisnis orang. Hari ini tadi mohon ke saudara tuanku. Tak perlu berterima kasih. Pinjamkan saja karyawanmu. Ting coba beli. Ayo cepat. Dan pergi ucapkan terima kasih ke tuanku. Ayo jalan-jalan setelah makan. Hari ini terima kasih, Tuan Gu. Adik, ucapan terima kasih saja tak cukup. Tidak ada gunanya. Aku akan ganti uang baju orang itu untukmu. Kau pikir aku kekurangan uang? Bukan mau pamer kekayaan. Bajunya itu bahkan tak layak jadi lap. Lalu apa yang kau mau? Kali ini sudah kubalas budimu. Tuan Gu sangat sibuk, jangan cari aku lagi. Tapi aku ini, kalau sudah suka sesuatu, harus terus makan sampai bosan. Hukum cinta pemburu. Tuan Gu sangat sibuk, jangan cari saya lagi ke depannya. Tapi kalau saya suka sesuatu yang enak, saya harus makan sampai bosan. Tuan Gu bisa dapatkan siapa saja, kenapa harus ganggu saya terus? Gak ada pilihan. Saya hanya suka wajahmu ini. Tuan Gu lebih baik lupakan ini. Ikut saya lebih untung dari kerja kantoran. Anak kuliahan sok suci apa? Uang hasil kerja saya halal. Masih terlalu muda. Begitu keluar pintu, nanti menyesal sudah terlambat. Kamu akan menyesal. Pak Guru, kenapa kuota S2 saya dicabut? Lin Bai, kamu juara di jurusan kita, peringkat selalu teratas. Tapi soal ini, saya tidak tahu detailnya. Ini keputusan atasan. Surat pemberitahuan. Pemberitahuan dari mana? Dari departemen atau rektor? Lin Bai, tahu tidak gedung di belakang kita? Siapa yang mendonasikannya? Perusahaan terbesar di kota kita, Grup Go. Hukum cinta pemburu. Perusahaan terkemuka di kota kita, Grup Go.
Lin Bai, masuk mobil. Apa sebenarnya yang kau mau? Kau pasti tahu maksudku. Kuota magister terjamin tidak ada, aku akan ikut tes sendiri. Jangan bermimpi. Kuota magistermu bisa kucabut, dan kau tak bisa ikut ujian, adik bodohku. Kau, Lin Bai, jangan tidak tahu terima kasih. Ikuti aku. Semua yang kau inginkan bisa kau dapat. kamu menjijikkan. Direktur Gu, perlu bantuanku? Tidak perlu. Tidakkah menurutmu permainan kecil ini cukup menyenangkan? Untuk apa kau datang? Aku ingin bicara denganmu. Ayo masuk mobil. Hukum perburuan cinta. Rua, apa masih ada kemungkinan antara kita? Jika aku bukan Tuan Gu, maukah kamu jujur? Aku dulu cuma main-main denganmu. Jangan berpikir, aku benar-benar menyukaimu. Hanya wajahmu yang layak dilihat. Tuan Gu, aku mau ikut Anda. Dulu tak pernah kusadari, kamu cukup tahu diri. Sayangnya wajah ini, aku juga sudah tak suka. Kamu suka Lin Bai itu? Pergi. Tuan Gu, aku akan jujur pada Anda. Tuan Li sebelumnya, akhir-akhir ini terus menyusahkanku. Aku benar-benar tak bisa lagi. Bisakah Anda membantuku? Sponsor yang kamu cari sendiri, mau aku bantu. Aku mohon Tuan. Aku mohon. Demi wajahmu ini, pergilah. Terima kasih Tuan Gu. Lin Bai, kalau bukan karena kamu, semua ini masih akan jadi milikku. Hukum cinta. Benar, dia itu kemarin turun dari mobil mewah. Sopirnya memanggilnya bos. Guru, aku melihat langsung. Ternyata pangeran kampus kita begini. Biasanya tak terlihat. Lin Bai ada masalah. Ada apa? Forum sekolah mereka mengunggah postingan isinya foto dia turun dari mobilmu. Komentarnya pada bilang, dia disokongmu. Memang benar kata mereka. Memang tinggal waktu. Selidiki pelakunya. Siap. Ada apa ini? Bukan. Kau mau apa? Kudengar aku bikin isu buruk tentangmu. Aku tak suka berhutang budi. Datang klarifikasi rumor. Walin, ini siapa? Bukan. Halo, aku pacarnya. Pacar Lin secantik ini tak bilang-bilang. Bukan seperti yang kalian kira, bukan. Dia agak malu. Hukum cinta pemburu. Bukan seperti yang kalian kira. Bukan, dia agak malu. Sudah kubilang itu cuma rumor, Jiang Yi Bai. Cepat minta maaf ke Kak Lin. Ini semua salah paham. Sudah jelas sekarang. Kurasa beberapa teman juga salah paham kan? Iya, salah paham. Ayo pergi, kita pergi kencan. Kalian cepatlah pergi. Kami tidak akan ganggu. Udah kubilang kita bukan pacaran. Kenapa kamu ngomong sembarangan? Kalau kamu tidak mau denganku, aku yang akan mengejarmu. Aku bukan. Sudah, kakak tidak mau dengar. Lihat, gimana penampilanku hari ini? Kalian mahasiswa cowok, pasti suka yang kayak gini kan? Kamu pakai baju apa? Ngapain ke aku? Aku akan cium kalau terus ngomong. Banyak orang di sini. Kalau gitu maksudmu, kalau sedang sendirian, boleh sembarangan cium dong? Aku tidak. Ya sudah, lagi pula udah tidur bersama. Kamu? Ayo, ajak kamu makan. Berani dekat dengan orang seperti Guruo, hubungan mesra, tidak takut dimakan hidup-hidup? Kamu kenal dia? Lebih dari sekadar kenal, dia mantanku. Sepertinya dia tidak memberitahumu. Aturan cinta pemburu. Kamu kenal dia? Lebih dari kenal, dia mantan pacarku. Rupanya dia tidak memberitahumu. Aku dan dia tidak ada hubungan. Dia juga tak perlu memberitahumu. Benar tidak ada apa-apa.
Bukannya dia bilang pacarmu sebagai teman. Aku ingetin kamu, orang seperti dia, beda dunia dengan kita. Jauhi saja. Jangan kira aku tidak tahu siapa yang posting di internet. Jangan sok suci di sini. Wah, Mbak mau nunggu Lin Bay di belakang sini. Makasih. Kok hari ini rajin sekali? Jangan datang lagi ke sini. Orang salah paham. Ku tebak, Jang Yibai yang ngomong ya. Emang kenapa kalau iya? Jangan-jangan kamu cemburu? Mana mungkin? Malu-malu apa? Kakak suka sama kamu. Kamu cemburu sama kakak. Aku malah senang. Aku masih ada urusan. Cepat pergi sana. Halo ayah. Shobai, cepat izin kerja pulang dulu. Ibumu tiba-tiba pingsan. Apa? Hukum cinta pemburu. Halo ayah. Shobai, cepat minta izin dan pulang sekarang. Ibu tiba-tiba pingsan. Apa? Ayah ada di mana? Ibu sudah dibawa ke RS. Dokter bilang datang ke rumah kita, jangan panik. Aku segera pulang. Ayah, bagaimana kondisi ibu? Dokter ada di dalam, belum tahu kondisinya seperti apa. Dokter, bagaimana ibu saya? Kondisi pasien sudah mulai stabil. Syukurlah. Tapi berdasarkan kondisi pasien saat ini, Jansro. kami harap kalian bisa mengubah rencana pengobatan dan segera operasi. Janspo. Biaya ini cukup mahal. Pikirkan baik-baik. Tabunganku sepertinya masih kurang. Kenapa tiba-tiba menghubungiku? Bisa pinjamkan aku uang? Hukum cinta. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Bisakah kau pinjami aku uang? Ibuku butuh uang untuk operasi. Aku benar-benar... Halo, Paman. Saya pacar Lin Bai. Begini, saya kenal orang rumah sakit. Direktur rumah sakit janji bisa memberikan perawatan lebih baik. Operasi juga sudah diatur dengan ahli. Dijadwalkan lusa. Bukankah ahli sedang sibuk? Paling cepat juga minggu depan. Ayahku kenal dengan direktur. Bisa membantu kita menyela antrean. Bagus sekali, terima kasih Nona. Sama-sama, Paman. Urusan Lin Bai adalah urusanku. Shobai sebelumnya tidak bilang punya pacar ya. Sungguh. Sebentar lagi juga waktunya makan. Aku pergi belikan kalian makan. Zhou Fang, kau pergi dengan Paman ya. Tidak apa-apa, jangan takut. Cepat pulang, tidak usah mengantar. Sampai rumah, kami telepon. Baik, Bu. Hati-hati ya. Siap. Aidelte, kami mau pergi. Idealte. Jaga baik-baik gadis itu. Tenang saja, ayah. Aidelte. Idealte. Idealte. Halo, Guru Wo. Bulan ini sibuk dengan ibuku. Tidak sempat menghubungi, maaf ya. Malam ini datang ke tempatku ya. Hukum cinta pemburu. Sibuk mengurus ibu sebulan ini. Maaf, belum sempat urusmu. Mampir ke tempatku malam ini. Baik.
Hukum cinta pemburu. Silakan keluar dulu. Baik. Ada yang tidak memuaskan? Aku suruh Zhou Fang perbaiki. Jangan marah, ya? Gurua, kukira di antara kita ada perasaan. Kau malah bawa ini untuk menghinaku. Perasaan adalah perasaan. Kontrak tetap kontrak. Apa bertentangan? Aku seorang pebisnis, suka menandatangani kontrak. Kontrak ini untukmu, menguntungkan Anda sepenuhnya. Masih ada keinginan lain? Gurua, apa kau mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Bagaimana jika wajahku berbeda? Hukum perburuan cinta. Tuh, Tuan Lin, saya perlu bicara denganmu. Apa yang ingin kau katakan? Yang akan saya katakan ini, seharusnya sudah saat pertama kali bertemu CEO Gu, seharusnya saya beritahu, memang kerjaan saya terlalu sibuk, sampai lalai. Pertama-tama harap Tuan Lin, jangan salah paham, hubunganmu dengan CEO Gu hanya fisik, tapi kau melampaui batas. Apa maksudmu? Saya tahu dia berpikir begitu, tapi saya ingin beritahu, saya tidak mau. Jika ingatan saya tidak salah, masalah orang tuamu masih dibantu CEO Gu. Bahkan kau masih berutang pada CEO Gu. Tuan Lin, kau harus tahu posisimu. Saya paham maksudmu. Sebelumnya saya tidak menyangka. Terima kasih atas peringatannya. Ke depan pasti akan saya ingat. Saya dan CEO Gu hanya kontrak. Bagus kalau kau sudah sadar. Dalam hal tertentu kita berdua bisa dibilang rekan kerja. Ya. Kontrak akan saya kirim ke jam tanganmu. Kalau begitu tolong ya. Kali ini pasti saya tanda tangani. Aturan cinta pemburu. Ada beberapa hal perlu saya ingatkan. Tugas utamamu sekarang memberikan nilai emosional ke Direktur Gu. Jangan bawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan. Apalagi marah ke Direktur Gu. Direktur Gu juga sibuk bekerja. Jangan ganggu pekerjaannya. Tapi saat dia membutuhkanmu, kamu harus segera datang. Utamakan kebutuhan Direktur Gu. Mengerti? Paham? Nanti cari waktu ke rumah sakit kelas 3 untuk check up. Kesehatan Direktur Gu sangat penting. Direktur Gu, cukup sekian, saya pergi dulu. Hari ini kenapa manis sekali? Enggak. Hari ini sangat melelahkan. Idalt. Aku pijit bahumu ya, Ial. Boleh. Idalt. Idalte cuma memberi nilai emosional, hanya jadi mainan yang dimiliki. Aku bisa melakukannya dengan baik. Hukum cinta pemburu. Terakhir kuning sapi ratil berkolami Direktur Gu. Ayo kita bersulang untuk Direktur Gu. Sama-sama. Katanya, Direktur Zhang masih punya proyek berikutnya. Mungkin bulan depan. Oh. Ayo minum. Xiaobai. Halo? Jemput aku. Kamu mabuk? Dovang mana? Jangan sembarangan bergerak, aku segera menjemputmu. Ayo kita lanjutkan.
Bajingan terkutuk, aku akan menghabisi kamu. Lin Bai, kamu gila. Kamu ini Sam. Berani macam dengan aku? Awas ku bunuh kau. Hukum. Kamu ini apa? Berani menyentuhku? Mau ku bunuh kamu? Kamu? Siapa yang memberimu keberanian? Apa kamu tidak punya mata? Kamu memukulku. Minta maaf pada Direktur Lee. Kamu anak buah Direktur Gu. Anak buah Direktur Gu, beraninya kamu bersikap seperti ini. Demi Direktur Gu, hari ini aku maafkan kamu. Sudah sampai rumah. Marah? Perusahaan bekerja sama dengan Deere. Lee, kau memukulnya, aku harus bertindak. Jangan marah. Bagaimana kalau kamu pilih mobil? Ini sebagai permintaan maafku. Hukum cinta berburu. Mereka semua bilang padaku, aku hanya mainanmu, tapi aku sungguh menyukaimu. Aku kerja keras cari uang untuk biaya pengobatan ibuku. Uangnya akan segera ku kembalikan. Guruwo, tahukah kau, tujuanku bukan uang. Sudahlah, aku tahu. Aku kebanyakan minum hari ini. Antar aku pulang yuk. Minum alkohol bikin sakit lambung. Makan bubur. Sudah larut begini. Dari mana kau beli? Aku yang masak. Rasanya lumayan enak. Bubur putih biasa kan rasanya. Lain kali cicipin masakanku. Baru kau tahu. Boleh. Wajahmu masih sakit? Aturan cinta pemburu. Lain kali coba masakanku baru tahu. Baru tahu rasanya. Boleh juga. Muka masih sakit? Sudah lama tidak sakit. Lagian kamu tidak sekuat itu. Semakin mengerti diri. Masih ingat pertama kali ketemu. Kamu menyiramku air. Aku jatuh cinta pada pandangan. Kamu malah anggapku bebek. Pastinya aku marah. Oh, kenapa dulu tidak kusadari kamu jatuh cinta padaku? Kalau bukan karena itu, kita juga tidak akan. Itu... Sudahlah, aku mengerti. Gendong aku mandi. Kerja sama kami dengan perusahaan lain di kuartal ini meningkat stabil. Prestasi kuartal ini naik dari sebelumnya. Zhou Fang, bagaimana pendapatmu tentang Lin Bai? Hukum cinta pemburu. Zhou Fang, bagaimana pendapatmu tentang Lin Bai? Laporan untuk Nyonya Gu berdasarkan hasil investigasi, sejak kecil prestasinya bagus. Meski kondisi keluarga tidak baik, tapi dia tidak rendah diri, selalu semangat dan kerja sambil kuliah. Bisa dibilang orang yang berkualitas. Saya paham kekhawatiran Nyonya Gu. Anda hanya perlu pertimbangkan satu hal. Katakan. Jika Lin Bai tidak mirip dengan Nyonya Qin, apakah Nyonya Gu masih akan perhatikan dia? Zhou Fang, kurang ajar kau. Cukup, saya mengerti. Keluar sekarang. Nyonya Chen, lama sekali tak dengar panggilan ini. Guruwo tidak menghubungi saya seminggu. Dia sedang apa? Sibuk sampai segitu kah?
Halo, akhir-akhir ini sibuk. Biasa saja. Malam ini saya ke sana. Hmm, Guruwo. hukum cinta pemburu. Besok pagi aku dinas luar kota. Malam ini aku tidak tidur di sini. Kenapa tidak tidur di sini malam ini? Nanti pagi ramai suaranya. Takut ganggu istirahatmu. Kamu yakin? Sungguh. Zhou Fang sudah sampai. Aku duluan ya. Guruwo, apa kamu marah? Apa ada kesalahanku? Jangan overthinking. Ini benar urusan kerja. Aku duluan dulu. Kak, tolong jelaskan soal ini dong. Oke, lihat caranya seperti ini. Mengerti? Oke, makasih Kak. Aku paham sekarang. Kak, apa kamu kenal senior Jiang Yibai? Tentu kenal. Aku rasa kakak dan senior itu mirip wajahnya. Kadang sampai salah sangka. Kak, kamu kenapa? Makasih penjelasannya Kak, sudah aku mengerti. Aku duluan ya. Baik. Hukum cinta pemburu. Aduh, kenapa sih malam-malam begini? Bicaralah, kenapa putus dengan Guruwo? Tiba-tiba nanya ini, ngapain aku kasih tahu? Kamu di forum sekolah udah menyebar rumor tentangku. Semua ada di HP-ku. Mengancam aku ya? Aku cuma pengen tahu kenapa kalian putus. Perasaannya sudah dingin. Ogah lanjutin. Jujur aja. Aku ketahuan pacaran sama cewek lain, sama dia. Oke, aku ngerti. Halo, Guruwo. Nanti malam aku ke sana. Ada yang mau dibicarakan. Datang nih. Bauku sakit banget. Kamu jago pijat, tolong pijitin dong. Di telepon tadi bilang ada yang mau dibicarakan. Masalah apa? Guruwo. Hari ini aku sadar, aku dan Jiang Yibai mirip banget. Kok tiba-tiba bilang gini? Jiang Yibai bilang ke aku, kamu putus karena dia selingkuh. Jangan-jangan, kau anggap aku penggantinya. Hukum cinta pemburu. Guruwo, jangan-jangan kau menganggapku sebagai penggantinya? Apa yang kau tertawakan? Kau lebih tampan dari Jiang Yibai. Prestasi juga cukup baik. Aku menganggapmu penggantinya. Sebelumnya dengannya, sebenarnya bukan dia. Hanya mencari hiburan. Menyembunyikan identitas direktur, mencari pacar. Bukan serius. Jangan anggap serius. Kenapa kalian suka main permainan seperti ini? Tidakkah menurutmu ini menyenangkan? Menyembunyikan jabatan direktur. Akhirnya Jiang Yibai berselingkuh, baru aku ungkap identitas. Dia pasti akan sangat menyesal. Kenapa dulu kau tidak main permainan seperti ini denganku? Adik, jika kakak tidak punya jabatan ini, berpura-pura polos di depanmu, apakah kau masih akan menyukaiku? Ya, asalkan itu kamu, aku pasti akan... Sudahlah, jangan cuma menyenangkanku. Aku tidak bercanda. Baiklah, aku masih harus bekerja. Cepat main HP saja. Halo, Sekretaris Zhou, ada perlu apa? Kamu ada waktu sore ini? Ada pekerjaan untukmu. Pekerjaan. Hukum perburuan cinta. Halo, Sekretaris Zhou, ada perlu apa? Apakah kamu ada waktu sore ini? Ada tugas untukmu. Tugas? Baik, saya paham. Maksud Sekretaris Zhou, tugas apa itu? Minggu depan ulang tahun bosku. Saya merasa wajib mengingatkanmu. Sebagai orangnya bosku, kamu harus siapkan hadiah. Oh iya, soal biaya. Perusahaan akan mengganti biayanya.
Zhou Fang, saya ingin tanya sesuatu. Bicaralah. Apakah kamu menyukai Guruo? Tidak. Dulu kamu selalu mengingatkan status saya. Diam-diam menyindir, jangan jatuh cinta pada Guruo. Zhou Fang, kamu suka tapi tak berani mengaku. Kamu egois, pengecut. Hubungan saya dengan bos Gu tetaplah atasan bawahan. Secara profesional maupun pribadi, bukan urusanmu untuk ikut campur. Cuma boneka bayaran. Benar, boneka bayaran, bisa siapkan kejutan untuknya. Zhou Fang, terima kasih info tentang ulang tahun Guruo akan saya siapkan baik-baik. Soal penggantian biaya, tidak perlu. Badut tak berguna. Aturan perburuan cinta. Guruo, ulang tahunmu sebentar lagi, ya? Ada yang kamu inginkan? Zhou Fang yang kasih tahu. Ya. Aku sudah punya semuanya. Tak perlu repot-repot. Hadiah tetap harus ada dong. Kalian cewek kan suka hal-hal seremonial. Semua panggil aku Direktur Gu. Hanya kamu anggap aku anak kecil. Di mataku, kamu selamanya anak kecil. Sekretaris Zhou sudah lama bekerja sama kamu. Iya. Dia masih jomblo, workaholic tulen. Anak muda seumuran kamu suka cemburuan gini semua? Cuma peduli aja. Kamu tanya mau apa? Sebenarnya aku ada yang diinginkan. Benar-benar mau. Apa? Hadiah dari temanku. Apa sih? Baju dan aksesoris. Pengen lihat kamu pakai. Pengen lihat kamu kenakan. Tahu kamu akan malu. Sebelumnya belum sempat bilang, tapi ulang tahunku sudah dekat. Bisa tidak? Kamu penuhi permintaanku? Lain kali bawa ya. Baiklah. Hukum cinta pemburu. Hai, memasak, Bu. Bisa ajari aku masak dari jauh? Oh, masak? Nah, kok tiba-tiba mau belajar masak? Bukannya kamu biasa makan di kantin? Ruo mau ulang tahun. Aku mau masak untuknya, beri kejutan spesial. Oh, anakku, sudah bisa romantis ya? Bu, jangan menggoda aku dong. Cepat ajari aku. Baiklah, kasih tahu ibu dulu. Mau masak menu apa? Yang sederhana saja. Telur tumis tomat. Oke. Direktur Gu, acara ulang tahun Bapak sudah siap, Ketua Gu juga akan datang. Ayahku? Dia datang untuk apa? Ketua Gu mungkin ingin rayakan hari Bapak. Setiap ulang tahun cuma acara bisnis. Ngapain dirayakan? Direktur Gu. Sudah, cuma berkeluh kesah. Di posisi ini, sudah jadi kebiasaan. Hukum cinta pemburu. Ruo, mau hadiah apa untuk ulang tahun besok? Aku ingin banyak baju bagus. Dan kamu selalu di sampingku. Baik, aku janji. Senangnya merayakan ulang tahun. Direktur Gu, sekarang waktunya hampir tiba. Ayo pergi ke pesta ulang tahun. Oke, ayo pergi. Pergi. Direktur Gu, kita sudah sampai. Zhou Fang, jangan ikut campur urusan Lin Bai. Direktur Gu, dia cuma hiburan. Tapi kamu melewati batas. Lin Bai juga melewati batas. Dia tak seharusnya jatuh cinta padamu. Zhou Fang, kamu sudah lama ikut aku. Saatnya kamu pindah posisi. Direktur Gu, aku sudah lama mengikuti Anda. Anda harusnya paham perasaanku. Meski aku tak selevel Direktur Chin, tapi Lin Bai tidak pantas untukmu. Wajahnya, kamu tak bisa menyaingi. Hukum cinta pemburu. Ruo datang. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pesta ulang tahunku. Silakan merasa nyaman. Ayah, kenapa ayah pulang? Ayah mau lihat putri sendiri, kenapa? Bisnis di luar negeri sedang tidak sibuk. Ibumu juga khawatir padamu. Apa yang perlu dikhawatirkan?
Katanya, kau punya pacar muda, Zhou Fang benar-benar nekat. Ini semua diberitahukan padamu. ayah tidak melarangmu punya pacar. Yang penting jaga keselamatan. Soal pesta ini, keluarga Zhang juga datang. Sebentar lagi, ikut ayah menyapa mereka. Oke, sudah kuduga ada maunya. Halo, Di sini hampir selesai. Guruwa, ada urusan mendadak, mungkin tidak bisa datang malam ini. Kok mendadak sekali? Bukannya sudah janji? Aku juga tidak mau, dosenku tiba-tiba memanggil. Baiklah, aku paham. Hukum cinta. Baiklah, aku mengerti. Ruo-ruo. Selamat ulang tahun. Kinbai, kamu kembali. Perusahaan Qin akan mengembangkan bisnis di dalam negeri. Xiao Qin kebetulan kembali untuk bertanggung jawab. Kalau begitu, bagus sekali. Ayah, aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Aku pulang dulu. Baiklah. Aku antar kamu. Hati-hati ya. Ruo-ruo sudah dewasa sekarang. Orang pasti akan tumbuh dewasa. Sekarang tidak memanggilku kakak lagi. Sudah bukan anak kecil lagi. Masih tinggal di tempat dulu. Sudah pindah lama. Kenapa pindah? Ingin pindah ya pindah saja. Ruo-ruo benar-benar banyak berubah. Sudah sampai. Tidak mau mengajakku naik. Kalau begitu, ayo naik sebentar. Hukum cinta pemburu. Guruwa, siapa dia? Ruo-ruo, kayaknya aku datang di waktu yang kurang tepat. Tak mau perkenalkan aku. Kamu pulang dulu saja. Oke, aku pergi dulu ya. Kamu uruslah ini dengan baik. Cara kamu berpakaian cukup bagus loh. Hukum cinta pemburu, cara berpakaianmu cukup menawan. Guruwa, dia siapa? Hanya teman biasa. Teman biasa? Seseorang yang mirip denganku, teman biasa? Guruwa, kau anggap aku bodoh? Kapan kau persiapkan ini? Hari ini kau harus jelaskan. Guruwa, apakah kau tak pernah menyukaiku? Apa aku bagimu? Apa seperti kata Zhou Fang dan lainnya, mainan kecil yang kau pelihara? Dalam kadar tertentu. Bisa dimaknai begitu. Aku terlalu menganggap diriku. Jika engkau sudah punya orang, untuk apa engkau pertahankan aku sebagai pengganti? Dia sebelumnya di luar negeri. Aku tak bisa berbuat apa. Oh, begitu rupanya. Kau tak pernah menyukaiku. Aku yang terlalu berharap. Kita kan sudah dewasa. Apakah perasaan begitu penting? Jika tuanku tak punya rasa, orang yang selalu dirindukan sudah kembali, lalu untuk apa kau pertahankan aku? Apa tuanku tak bisa mendapat cintanya? Berdasarkan apa kau bicara begitu? Orang sepertimu pantas tak mendapatkannya selamanya. Dengan status apa kau berbicara padaku? Lin Bai, jangan lupa, kau yang tanda tangani kontrak itu. Hukum cinta pemburu, jangan lupa, kontrak itu sudah kamu tanda tangani. Guru,
Kamu tak pernah menyukaiku, tak apa, tapi kamu malah menjebakku. Apa boleh buat? Siapa suruh aku terpikat sama wajah adik ini? Lin Bai, terima nasibmu saja. Sebagai orang penting seperti Direktur Gu, ngapain dulu pura-pura dekat? Setiap hari lihatku merangkulimu, kejar-kejar bilang, aku suka. Apa hatimu senang? Sudah coba berbagai tipe. Tapi yang sebodoh kamu, baru pertama kali kutemui, kalau sudah tahu, jadilah pengganti yang baik. Isi kontrak tetap sama. Zhou Fang akan transfer uangnya. Dik, ulang tahun Sugar Daddy. Jangan cengeng begitu. Masuk. Zhou Fang, tolong reschedule rapat siang ke waktu lain. Ruo-ruo, ini aku. Qin Bai, kok datang? Aku baru pulang dari luar negeri, sudah lama tak bertemu, tak rindu. Hukum cinta pemburu. Sudah lama tidak bertemu, kamu tidak merindukanku? Akhir-akhir ini banyak urusan, malam ini aku traktir makan. Yang kemarin itu, Cuma mainan kecil, jangan dipikirkan. Ruo-ruo sudah dewasa ya. Lupakan yang lain. Kamu kembali kali ini? Berencana tinggal berapa lama? Kali ini kembali, tidak akan pulang lagi. Tidak kembali. Ruo-ruo, kali ini benar-benar tidak pergi. Dulu terpaksa, sekarang benar-benar tidak pulang. Waktu kamu pergi dulu, bilang padaku, akan cepat kembali. Ruo-ruo, selama ini, sebenarnya sejak awal aku salah. Yang terpenting sebenarnya, Waktu kecil tidak mengerti apa-apa. Bertahun-tahun sudah berlalu. Banyak hal yang berubah. Ruo-ruo, aku tidak berubah. Sebenarnya yang penting, Masuk. Direktur Gu, ini materi rapat siang ini. Taruh di sini saja. Qin Bai, kejadian belakangan ini agak banyak. Pikiranku agak kacau. baik. Aturan cinta pemburu. Ayah, Kak Qin Bai, kapan kakak pulang? Aku kangen dia. Bocah bandel. Aku mana tahu? Ayah, Kak Qin Bai, kapan kakak pulang? Bocah nakal. Aku juga tidak tahu. Ayah, kapan Kak Qin Bai pulang? Aku bukan lagi si bodoh yang selalu nungguin kamu. Sekarang kamu balik, ada maksud apa lagi? Kak Qin Bai? Suruh aku datang buat apa? Kau aku yang besarkan. Aku suruh datang, dia harus datang. Hukum cinta pemburu. Ruo, kamu cantik sekali. Tapi kenapa hatimu begitu kejam? Qin Bai. Qin Bai. Ternyata namaku mirip sekali dengan dia. Halo, Bu. Xiao Bai ya, ibu mau tanya. Katanya kamu merayakan ulang tahun Ruo-Ruo, bagaimana hasilnya? Ya ampun, Bu. Pacaranku sekarang beda dengan dulu. Mungkin Bocah nakal. Ngomong apa kamu? Kamu ini harus baik ke si gadis itu. baik. Kamu Lin Bai ya? Halo Lin Bai, aku ingin bicara denganmu. Hukum cinta? Pernah ada yang bilang, penampilan Tuan Lin mirip denganku. Mau cari apa dariku? Waktu itu di rumah kulihatmu dengan Ruo-Ruo, kupikir,
Tapi Ruo-Ruo memberitahuku, cuma mainan yang dia pelihara. Direktur Chin mencariku, jangan-jangan karena cemburu? Tentu tidak, hanya merasa karena kesalahanku membuatmu terlibat, sedikit merasa bersalah. Sama sekali tidak. Berkat wajah yang mirip, Direktur Chin, aku bisa sambil kuliah, dapat pekerjaan. Sepertinya pada Ruo-Ruo, kamu tak punya perasaan. Ini tak bisa dibanding Direktur Chin. Sungguh tak tahu kenapa dulu Anda dan Direktur Gu berpisah. Bahkan terpisah bertahun-tahun. Ini bukan urusanmu. Lingkungan kampus bagus, sulit masuk sini ya. Belajar yang rajin deh. Jangan terlalu sok. Lagi pula yang asli sudah kembali. Para pengganti tak akan berguna lagi. Lindsay, Pak Guru, jurusan kita punya kuota pertukaran pelajar. Kamu sebagai siswa terbaik di jurusan ini, ada minat ikut? Hukum, perburuan cinta. Sebagai mahasiswa terbaik di jurusan kita, apa kamu punya keinginan untuk jadi pertukaran pelajar? pertukaran pelajar. Benar, semua biaya untuk program ini akan ditanggung oleh sekolah. Ini kesempatan bagus. Baik, Bu, saya akan pertimbangkan. Pertimbangkan baik-baik ya. Saya permisi dulu. Sampai jumpa, Bu. Aku kira kamu bisa masak. Oh ya? Minta kenaikan gaji. Bisa saja sih. Bisa menemani dan masak. Layak dapat kenaikan gaji. Kinbai sudah kembali. Bagi Direktur Gu, aku mungkin sudah tak berguna. Dari mana kamu tahu namanya? Dia menghubungimu? Sang original melihat pengganti. Pasti akan curiga. Benar juga. Soal pengganti ini, aku terima atau tidak, tergantung suasana hatiku. Ayo makan. Hukum cinta pemburu. Halo, Guru. Aku terima tawaran siswa pertukaran. Guru, aku akan meninggalkanmu. Aku tidak memintamu datang hari ini. Tapi, kebetulan aku juga belum makan. Guru, kamu dan Chinbai itu sebentar lagi jadian ya? Kalau kalian sudah mau jadian, ngapain masih membelenggu aku? Jangan-jangan kamu suka berselingkuh? Bahkan kalau kamu suka, aku tak mau jadi selingkuhan. Linbai, kontrak sudah ditandatangani, entah selingkuh ketiga atau keempat atau binatang peliharaan. Ini bukan keputusanmu. Kalau aku menolak, Silahkan coba saja. Guru, kalau bukan karena Kinbai, apa kamu takkan melihatku? Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba aku menyesal memiliki wajah ini. Sialan. Sekarang kulihat, sepertinya tidak terlalu mirip. Aturan cinta pemburu. Direktur Gu, Direktur Chin mengundang Anda makan malam. Kapan? Malam ini, Baik. Direktur Gu, karena Direktur Chin sudah kembali. Apa kontrak dengan Lindsay? Harus dibatalkan? Tidak perlu. Baiklah. Silakan. Chinbai, apa yang kau... Ruo akhirnya bisa mengajakmu makan. Akhir-akhir ini memang sibuk. Semua makanan favoritmu, entah setelah sekian lama masih suka atau tidak. Sekarang, sudah tidak ada suka atau tidak suka. Omong-omong, ada keperluan apa kau mencariku? Saat aku kembali dulu dengan perasaan cemas, tapi saat di rumahmu, setelah melihat pria itu, hatiku jadi lega. Dia mirip denganku. Ruo. Sebelum aku pergi, kau bilang ingin memberitahu sesuatu. Sekarang bisa kau beritahu? Atau aku yang duluan? Aku mencintaimu.
Hukum perburuan cinta. Aku suka padamu. Chinbai, bisa kamu beritahu aku, selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu tidak pernah kembali? Bisnis keluarga kami sebelumnya di sana tidak stabil. Aku ingin kembali ke sini, tapi ayahku dan mereka... Hampir 10 tahun. Bisa kamu pastikan masih suka dengan aku yang sekarang? Aku sendiri mulai ragu, masih suka padamu atau tidak? Lalu kenapa kamu mencari? Aku hanya tidak yakin, masih suka atau tidak dengan kamu yang sekarang, lagi pula sudah terlalu lama. Kita bisa. Sekarang aku merasa kalian tidak terlalu mirip. Maaf, aku sedang agak kacau. Makan dengan teman boleh. Tapi maksudmu tadi, aku tidak bisa menjawab. Kembali ke hotel saja. Direktur Gu dan Direktur Chin. Zhou Fang, besok ambilkan mobil untuk Lin Bai. Direktur Gu, ini... Suruh kerjakan ya, dikerjakan. Yang tidak perlu ditanya, jangan tanya. Ya. Memang tidak mirip. Hukum cinta pemburu. Zhou Fang, cek jadwal kuliah Lin Bai hari ini. Hari ini libur nasional, tidak ada kelas. Ke kampusnya. Sekarang... Tuan Gu, sepertinya Jiang Yibai itu teman sekamar Lin Bai sebelumnya. Hubungi dia. Siap. Lin Bai di mana? Dia belum pulang hari ini. Baik, saya paham. Zhou Fang, hubungi pembimbingnya. Saya harus menemuinya malam ini. Siap. Halo, saya harus bertemu Lin Bai malam ini. Baik. Tuan Gu, dia sudah menerima tawaran pertukaran pelajar ke luar negeri. Sekarang sudah pulang ke rumah. Ke luar negeri? Ya, penerbangannya hari setelah besok. Lin Bai, kau benar-benar punya kemampuan. Hukum cinta pemburu. Ruo-ruo. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku benar-benar menyukaimu. Tapi kau tidak sungguh-sungguh mencintaiku. Aku hanya jadi penggantinya saja. Mari kita lepaskan satu sama lain. Lin Bai yang mencintaimu. Lin Bai, kau terlalu naif. Inisiatif tak pernah ada di tanganmu. Lin Bai, Dosen, kenapa Bapak buru-buru memanggilku? Ada masalah apa? sebenarnya rencana studimu ke luar negeri sudah pasti terlaksana. Sudah dipastikan. IDLTR. Tadi malam, IDLTR, pimpinan tiba-tiba meneleponku. Katanya masalah ini perlu dibahas lagi. IDLT, aku tak tahu ada masalah apa. Apa yang sebenarnya terjadi? IDLT, dulu beasiswa S2 pun begitu. Sekarang studi KLN juga begini. IDLT. Lin Bai, apa kau membuat masalah dengan... Apakah kau membuat seseorang marah? LTR. Baik, Il. Saya paham, Pak. Akan kuselesaikan. Ilt. Tenang saja, Pak. Baik itu beasiswa S2 dulu, maupun studi KLN sekarang. Ilt. Ini menyangkut masa depanmu. LTR. Kau harus tuntaskan masalah ini. Il, baik, Il. Il, Guruo. Apa yang kau mau sebenarnya? Hukum cinta pemburu. Masuk. Direktur Gu, orangnya sudah saya bawa. Silakan keluarkan dia. Lin Bai, memang hebat adik, tapi masih terlalu naif. Kau pikir aku tidak menyuruhmu pergi? Kau bisa pergi. Guruo, sebenarnya apa maumu? Kontrak hitam di atas putih sudah ditandatangani. Kau melanggar perjanjian. Masih tanya apa mauku? Saat menandatangani dulu, aku tidak tahu. Direktur Gu mau memelihara pengganti. Pengganti atau bukan? Apa bedanya denganmu? Orang seperti Direktur Gu pasti menganggap biasa saja. Dulu saat menandatangani, aku menyukaimu, jadi semua aku terima. Tapi Guruo, aku menyesal. Aku tidak suka lagi padamu. Tidak peduli kau suka atau tidak. Yang aku inginkan harus jadi milikku.
Guruo, menurutmu ini menyenangkan? Menurutku iya. Kalau begitu ya ada. Dulu yang bilang cinta pandangan pertama itu kau. Sekarang yang bilang tidak suka juga kau. Lin Bai, cintamu semurah ini? Hukum cinta pemburu. Cintamu semurah ini? Dari awal hanya jadikan pengganti, hanya main-main. Berdasar apa kau bilang cintaku murah? Kau mau pergi? Sudah yakin? Begitu kau langkahkan kaki keluar, aku bisa buatmu kehilangan segalanya. Studimu, keluargamu. Kau tahu aku bisa melakukannya. Guruo, kau ancam aku dengan orang tuaku. Awalnya aku memang bukan orang baik. Aku benar-benar salah menilaimu. Kau tidak percaya? Percaya. Direktur Gu punya koneksi segalanya. Aku pulang ke kampus. Perlu kuantarkan? Tidak perlu. Direktur Gu, dia sudah pergi. Suruh orang awasi dia. Halo, guru. Anggap saja ku berikan kuota itu. Lin Bai, tak sadar ini kesempatan terbaik. Aku tahu, tapi aku tetap lepaskan. Kalau begitu, Guruo, ini benar yang kau mau. hukum memburu cinta. Senior, guru bilang kau melepas kuota itu. Kenapa kau lepaskan kesempatan itu? Itu kesempatan emas. Ini masalah pribadiku. Alasan apa sampai kau rela tinggalkan mimpimu, korbankan masa depanmu? Ini urusan pribadi. Masalah asmara? Baiklah. Meski tak bisa jelaskan, terima kasih atas perhatianmu. Tak apa, semangat terus, senior. Direktur Gu, dia melanggar kontrak. Harusnya kau pecat dia. Keluar. Baik. Dengan orang lain tersenyum riang. Hukum cinta, hukum... Hei, memang ada seminar malam ini kan? Betul, apalagi pembicaranya benar-benar ahli. Aku harus datang pasti. Ya, aku juga. Halo, Guruo. Malam ini aku ada kelas, jadi tidak bisa datang. Emang ada apa sih? Aku ada kelas malam. Izin saja dong. Guruo, jangan keterlaluan. Lin Bai, jangan bermasalah. Kesabaranku terbatas. Guruo, aku... Jelaskan ini. Kau memata-matainiku? Kalau tidak mengekormu, bagaimana bisa tahu adikmu begitu populer? Kehidupanku di kampus bukan urusanmu. Kau milikku. Harus bersih total. Lin Bai, jika kau mengkhianatiku, akibatnya akan lebih buruk. Cuma junior kampus, tidak ada hubungan lain. Harusnya begitu. Hukum cinta pemburu. Makan. Kuota pertukaran pelajar di sekolahmu sudah diberikan ke orang lain. Lin Bai, kamu tidak butuh itu semua. Ikuti aku, kamu bisa dapatkan semuanya. Terima kasih, Pak Direktur Gu.
Aku masih ada urusan di sekolah. Aku pergi dulu. Ayah, Ruo-ruo, ada apa? kamu pulang, aku mau bicara. Oke, aku mengerti. Ruo-ruo, Ruo-ruo sudah pulang. Sini duduk. Ayah, ada perlu apa? Ruo-ruo, kali ini panggil kamu pulang. Aku juga sudah cari Chin Bai, intinya mau bicara di depan kalian, bahas rencana pernikahan kalian. Apa katamu? Hukum cinta, hukum. Kamu bilang apa? Ayah, bisakah ayah tidak ikut campur urusanku? Ruo, kalian berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Bukankah kamu juga selalu menyukai Chin Bai? Selama Chin Bai pergi, pria-pria yang kamu pilih semua mirip dengannya. Jangan kira ayah tidak tahu. Kalau memang suka, kenapa tidak menerima? Itu sudah bertahun-tahun lalu. Aku hampir 30 tahun. Jangan kekanak-kanakan. Jangan bahas ini lagi. Aku tidak akan setuju. Ruo-ruo, apa ada kesalahanku? Kamu bilang akan mempertimbangkan, aku bisa menunggu. Ini berbeda. Kurasa, perasaanku tidak sekuat dulu. Ini cuma kekecewaan. Chin Bai, kita akhiri saja. Chin Bai, tak apa, kamu keluar dulu, aku akan bicara dengannya. Paman. Apa kamu tidak suka dia lagi? Dulu masih kecil. Kamu kan tahu, terobsesi pada yang tak bisa dimiliki. Sekarang dia kembali, malah perasaanku memudar. Oh ya? Bukan karena anak asuhmu itu? Mana mungkin, dia cuma anak kecil. Hukum cinta pemburu. Bagaimana mungkin, dia cuma mainan kecil. Kamu yakin? Kata Zhou Fang padaku, bukan seperti ini. Dia bilang apa ke kamu? Untuk anak ini, kamu, sampai susah payah, dia mau pergi, kamu main licik. Iya, aku belum bosan. Nanti kalau bosan, langsung kusuruh pergi. Ruo-ruo, jangan sampai akhirnya kamu sendiri terjebak. Ayah belum kenal aku. Aku hanya cinta diri sendiri. Oke, kalau tidak ada perasaan, mari kita bahas serius tentang rencana pernikahanmu. Lanjutan kalimat sebelumnya. Ruo, kamu harus tahu kalau keluarga Gu dan Chin bersatu, berapa keuntungan bisa didapat. Lahan di timur kota yang selalu kamu incar, pesaing terbesarnya adalah keluarga Zhang. Tapi kalau kita kawinkan keluarga, masih mungkin menang. Perusahaan Gu di bawahmu tumbuh sangat pesat. Kau putri Gu Xiangming, aku tahu ambisimu. Tapi, Ruo, ini kesempatan emas bagi kamu. Kamu tidak akan melepasnya. Hukum cinta. Ini kesempatan yang sangat bagus. Kamu tak tega melepasnya. Oke, aku paham. Aku akan pertimbangkan. Baik, aku tunggu jawabanmu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Pak Gu. Kembali ke kantor. Atur janji dengan Direktur Chin, makan malam bersama. Baik. Duduklah. Ruo-ruo, kau terima bungaku? Apa seperti yang kukira? Usulan ayahku itu, menurutku bagus. Ruo-ruo, serius ini? Perkawinan ini menguntungkan kedua pihak. Kalau ada keuntungannya, hanya sekadar menikah, aku tidak keberatan. Hanya untuk kepentingan? Hanya kepentingan. Tenang saja, setelah menikah nanti. Kalau kau jatuh cinta pada orang lain, aku tak akan peduli. Begitu juga denganku. Setelah aku dapatkan tanah itu, kalau kau mau bercerai, bisa kapan saja. Aku tak akan menceraikanmu, hanya kau yang kusuka. Tapi aku tidak menyukaimu. Kinsey hanya obsesi. Aku sudah move on. Aku bukan tipe kembali ke masa lalu. Aku tak bisa lupakan Ruo-ruo, aku tak bisa melepaskan. Terserah kau. Aku hanya memberi kabar. Pernikahan segera dilaksanakan. Hukum perburuan cinta. Tolong sebarkan kabar. Katakan keluarga Gu dan Chin akan bersatu lewat pernikahan. Pak Gu, Anda akan menikahi ketua Chin. Malam ini tolong jadwalkan pertemuan dengan CEO Jiang untuk makan malam bersama, bawa kontrak yang sudah disiapkan. Baik, saya mengerti.
Paman, Ruo-Ruo sudah menerima saya. Aku tahu Jin akan mendekilmu. Aku terlalu mengerti putriku. Tapi Ruo-Ruo pada anak asuhannya, si kecil itu... Putriku mengikuti caraku. Selalu memilih keuntungan. Keuntungan yang kau berikan. Jika lebih besar dari mahasiswa itu, dia pasti memilihmu. Aku paham. Pak Gu, aku akan belikan sesuatu untuk menghangatkan perut. Tak usah, pulanglah dulu. Tak perlu minum segini banyak hanya untuk kontrak kacangan itu. Bisnis itu memang selalu begini. Pergilah. Baik. Aturan satang pemburu. Gurua, kamu baik-baik saja? Lin Bai, kenapa kamu datang? Kemarin aku meninggalkan barang di sini, mau mengambil sesuatu. Kondisimu bagaimana? Aku akan membantumu ke kamar, ayo. Gurua, kamu baik-baik saja? Mau aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu, cuman kebanyakan minum. Minum air saja sudah cukup. Kalau gitu istirahatlah dulu, aku akan belikan obat. Lin Bai, dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Ngapain kamu peduli? Biarkan saja dia menderita sampai mati. Hukum cinta pemburu. Lin Bai, dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Ngapain kamu peduli dia? Biarkan saja dia menderita. Guruo, bangun. Minum obat dulu baru tidur. Kenapa bajumu basah? Di luar sedang hujan. Hujan masih pergi juga? Minum obat dulu. Gimana? Sudah membaik? Dasar bodoh. Mana ada obat yang cepat kerja? Kenapa minum alkohol sebanyak ini? Untuk tanda tangani kontrak? Kamu rela mempertaruhkan nyawa hanya untuk uang? Nggak ada pilihan. Aku memang suka mengejar kesuksesan secara duniawi. Kenapa obat ini nggak mempan? Aku punya cara untuk hilangkan rasa sakit. Cara apa? Cium sekali saja, tidak akan sakit lagi. Hukum berburu cinta. Pergi sepagi ini, benar-benar nekat. Kenapa tidak membawa obat? Sepertinya masih ada waktu. Ini laporan kerja minggu ini. Saya paham. Apa kesehatan Bapak baik-baik saja? Masih lumayan. Lambung Bapak kan lemah. Jangan minum alkohol segitu banyak lagi. Kalau mau minum, makan dulu sebelumnya. Anda harus lebih perhatikan diri sendiri. Sudah cukup. Saya mengerti. Oh ya, perkawinan Bapak dengan Presdirkin sudah dijadwalkan. Bulan depan. Bulan depan. Coba kamu negosiasikan. Apakah bisa dimajukan? Baik. Lin Bai, kenapa kamu datang? Guruo, kamu akan menikah? Hukum cinta pemburu. Guruo, kamu mau menikah, kenapa tidak memberitahuku? Kamu tidak perlu tahu. Dengan siapa kamu menikah? Apakah dia cinta pertamamu yang selalu kamu rindukan? Kalau memang mencintainya, baik, sekarang keinginanmu terpenuhi. Lalu aku ini apa? Kenapa kamu mencariku? Ini bukan seperti yang kamu kira. Guruo, kemarin malam kamu masih bersamaku. Sekarang sudah merencanakan nikah dengan orang lain. Kamu tidak punya hati?
Lin Bai, tenangkan dirimu. Tenang? Aku harus tenang? Sudah jadi mainanmu belum cukup, sekarang mau jadi perusak rumah tanggamu? Ulang dulu, nanti ku jelaskan. Guruo, kamu keterlaluan. Zhou Fang, keluarkan dia. Siap. Guruo. Hukum cinta pemburu. Direktur Gu, persiapan pernikahan harus dipercepat. Kalau Lin Bai, Jangan pedulikan, suruh saja orang awasi. siap. Bagaimana tahu Guruo akan menikah? Kok kamu tahu? Semua orang di lingkaran sosial sudah tahu. Siapa yang tak kenal CEO grupku akan nikah dengan putra sulung. Keluarga Chin. Jangan-jangan Lin Bai, kamu sedih karena ini? Kau terlalu naif sampai menyedihkan. Jangan kira orang seperti mereka bisa benar-benar mencintai kita. Dulu aku pernah berkencan dengan Guruo. Bisa dibilang pernah pacaran, lebih tepatnya dipermainkan. Dia memandang orang seperti kita, seperti sampah di jalanan. Lin Bai, jangan naif. Aku adalah akhir ceritamu. Hukum cinta pemburu. Masuk. Kenapa kamu datang? Ruo, aku minta perencana buatkan konsep beberapa pilihan konsep pernikahan kita. Kamu suka yang mana? Terserah, bebas saja. Soal pakaian pernikahan juga, kapan sempat kita coba ukuran? Aku sibuk belakangan ini, kamu yang atur saja. Ruo. Baiklah, kamu lanjut kerja, aku pergi dulu. Zhou Fang, malam ini beritahu Lin Bai tunggu di hotel. Siap, Direktur Gu. Kamu mau apa datang ke sini? Teleponmu tak diangkat, WeChat pun diblokir. Terpaksa datang langsung. Direktur Gu mau menikah. Cari aku untuk apa? Tindakan Direktur Gu bukan urusanmu untuk mengatur. Kamu hanya perlu muncul saat dia butuh, itu saja. Kalau tidak, Kira bisa kabur dariku. Hukum cinta pemburu. Tuan Gu, orangnya sudah dibawa. Baik, ayo pergi. Ya. Pernikahan hanya aliansi bisnis. Tak ada pilihan. tak perlu Tuan Gu jelaskan padaku. Lin Bai, aku cukup menyukaimu. Yang kau suka adalah menikah dengan orang lain. Yang kau suka adalah mengancam terus. Saya lebih baik tidak menerima rasa suka, Tuan Gu. Lin Bai, berapa usiamu? Kekanak-kanakan. Jika Tuan Gu anggap aku kekanak-kanakan, lepaskan aku. Dengan status Tuan Gu yang terhormat mengganggu mahasiswa, pantaskah? Dulu masih bisa ditoleransi, sekarang tidak bisa melepaskan. Ini uang yang kau berikan, tak kusentuh sedikit pun. Kau hancurkan jatah S2-ku dan kesempatan pertukaran pelajar. Kita sudah selesai. Kita tak saling kenal mulai sekarang. Lin Bai, kau pikir bisa pergi jika tak merasa berhutang? Lalu apalagi yang kau mau? Tak kubiarkan. Guruo, jika benar kau menyukaiku, lepaskan aku. Dulu hanya obsesi yang kusangka sebagai rasa suka. Setelah Qin Bai kembali, baru kusadar itu bukan rasa suka. Setelah dapat tanah itu akan segera bercerai. Lin Bai, ini konsesi terbesarku. Aku harus pergi. Ini batas toleransiku. Tak mungkin. Fase.
Zhou Fang, sebagai sekretaris direktur Gu, apa kamu tidak ada kerjaan? Tugas saya sekarang adalah mengawasimu setiap saat. Masuk. Qinbai. Ruo. Saya pesan restoran malam ini, makan malam bersama yuk. Tidak perlulah. Kita akan segera menikah, harusnya kita jalin kedekatan. Qinbai, sudah kukatakan. Setelah menikah, Ruo, akan kubuat kau jatuh cinta lagi. Qinbai, setelah dapat tanah dari pernikahan, kita langsung bercerai. Apa katamu? Bercerai setelah dapat tanah? Ruo, dulu kamu tidak segini, ngotot minta cerai. Apa karena si Lin Bai itu? Dia cuma mahasiswa, bukan dari dunia kita. Hukum perburuan cinta. Sejak kecil, apapun yang kamu mau, pasti diberikan. Setelah dewasa, tiba-tiba dipaksa untuk dewasa dengan tak memberimu bantuan apapun, harus mengelola bisnis keluarga Gu. Proses kedewasaan seperti ini tidak baik bagimu. Aku memang orang seperti ini. Jika menginginkan sesuatu, harus bisa mendapatkannya. Berdasarkan hasilnya, aku sudah sukses. Ruo-ruo, kadang yang kau kira diperoleh sebenarnya adalah sesuatu yang hilang. Ayah datang ke sini. Bukan untuk membujukku batalkan pernikahan ini. Gagasan ini kan awalnya dari ayah. Mengejar keuntungan memang bagus. Tapi Ruo-ruo, apa kau terlalu terlibat? Keluarga Gu seburuk apapun tak akan mengorbankan anak untuk sebidang tanah. Ayah terlalu khawatir. Aku tak mungkin menyakiti diriku. Tanah itu harus kudapatkan. Baiklah, tak akan kuulang lagi. Jaga kesehatanmu. Hukum. Tak kusangka kau mau menghubungi duluan. Guru, aku sudah punya orang yang kusukai, lepaskan aku. Untuk bisa lepas dariku, tak perlu mengarang dusta segini parah. Dia junior perempuanku, dia sudah suka padaku. Sejak sebelum kenalmu, kemarin dia mengungkapkan perasaannya. Aku menerima. Kalau tak percaya, silakan periksa. Zhou Fang, kemarin ada yang nembak Lin Bai. Benar, Pak Gu. Kenapa tak lapor? Kemarin terlalu banyak urusan. Aku sudah punya hubungan baru, Guruo. Sudahlah. Lin Bai, apa kau tahu harga mengkhianatiku itu apa? Kak Lin Bai, ada keperluan apa, Go? Aku butuh bantuanmu. Ada cewek selalu mengejar-ngejar aku. Kak, sudah lama menyukaimu. Maukah kau jadi pacarku? Fabe. Bisakah kau bersamaku? Guruo, masih pakai cara ancamanku itu? Karena kau tak patuh, tetap di sini saja. Maksudmu apa? Secara harfiah, Tapi pelajaranku belum selesai. akan kuminta Zhou Fang izinkanmu. Kau ingin mengurungku. Lin Bai, ini hukuman untuk ketidakpatuhanmu. Haruskah hubungan kita sampai seperti ini? Kau yang memaksaku. Inikah yang kau sebut cinta? Demi kariermu, kau jadikan aku perusak keluarga. Orang ketiga, kini demi cintamu, kau hancurkan pendidikanku. Guruo, kau pikir dengan begini, aku masih mau mencintaimu? Tak perlu cintamu, asalkan kau tetap di sisiku. Guruo, kau tak paham arti cinta sebenarnya. Tak perlu aku pahami. Hukum. Makan. Zhou Fang, bukankah kau suka Guruo? Lepaskan aku. Urusan Nyonya Gu bukan wewenangku. Aku hanya patuh padanya. Ambil, aku tak mau makan. Halo Nyonya Gu, dia menolak makan. Biarkan kelaparan kalau tak mau makan. Baik. Masih belum makan? Ya. Baik, pulanglah.
Lin Bai, kelakuanmu hanya membuatku merasa bodoh. Bebaskan aku. Mustahil. Apa kau mau mengurungku di sini seumur hidup? Jika kau bisa hilangkan niatmu untuk meninggalkanku, baru akan kubebaskan. Lin Bai, dalam beberapa bulan, setelah dapat yang kuinginkan, kita akan menikah. Hukum, Febe, ayo kita nikah saja. Gurua, kenapa kamu berpikir aku masih menyukaimu? Apa aku anjingmu yang bisa dipanggil seenaknya? Aku tidak suka kamu. Aku sudah punya orang yang kusuka. Lin Bai, aku sarankan jangan coba-coba membuatku marah. Dengarkan baik-baik perkataanku. Aku bisa berlagak menjadi kakak yang penuh perhatian atau berpakaian ala gadis polos yang kamu suka. Tidakkah lebih baik seperti dulu? Gurwo, kamu tahu itu semua palsu. Itu hanya aktingmu belaka. Kamu memang orang egois dan oportunis. Seumur hidup aku tak akan mau menyukaimu. Kalau tak mau, tinggallah di sini. Demi pendidikan dan kebebasanmu, pikirkan baik-baik. Ayah, Akhir-akhir ini kurang istirahat ya. sedang banyak urusan? Kesehatan lebih penting dari karir. Mengerti. Persiapan pernikahan sudah bagaimana? Semua diurus oleh Qin Bai. Katanya, anak asuhanmu kamu kurung. Ayah, jangan ikut campur urusan ini. Ruo-ruo. Kadang aku berpikir, apa aku terlalu menuntut darimu hingga membuatmu ekstrem begini? Kenapa? Tiba-tiba bilang begitu. Fase. Sejak kecil, apa yang kau mau, itu yang kau dapat. Setelah dewasa, kau diharuskan cepat matang. Tapi kini tiba-tiba kau tak mendapat bantuan apapun, harus mengelola seluruh bisnis keluarga Gu. Proses kedewasaan seperti ini sama sekali tidak baik bagimu. Aku memang selalu seperti ini. Jika menginginkan sesuatu, aku pasti akan dapatkan. Lihat dari hasilnya, aku sudah sukses. Ruo. Terkadang yang kau kejar sebenarnya adalah hal yang kau lepaskan. Ayah datang ke sini hari ini bukan untuk membujukku membatalkan pernikahan ini, gagasan ini. Kan dulu ayah yang mengusulkan. Mengejar keuntungan memang penting. Tapi Ruo, apa kau terlalu terlibat secara emosional? Seburuk apapun kondisi keluarga Gu, kami takkan mengorbankan anak hanya untuk sebidang tanah. Ayah Terlalu khawatir. Mana mungkin aku merugikan diri sendiri. Tanah itu harus menjadi milikku. Baiklah, aku takkan bicara panjang lebar. Jaga kesehatanmu baik-baik. Atira? Jaga kesehatanmu. Hati-hati ya. Ruo, semua perlengkapan pernikahan sudah kusiapkan, nanti akan kukirimkan dokumennya. Ada kebutuhan lain? Tidak ada, aku setuju saja. Sebentar lagi, kita menikah, aku sangat bersemangat. Oke, tak ada masalah, aku tutup ya. Lin Bai, ini hanya sekadar menikah. Setelah dapat tanah itu, akan segera bercerai. Lin Bai, setelah masa ini berlalu, aku akan membuatmu jatuh cinta lagi. Kita akan mulai kembali. Hukum asmara. Siap, besok di pernikahan. Media harus diundang. Kabar ini pasti harus disebarkan. Kau sudah bangun? Pernikahan besok?
Selamat ya. Ah, Kenapa tiba-tiba masak? Lin Bai, kalau ini masakanku, maukah kau mencobanya? Hukum cinta pemburu. Biarku saja. Lin Bai, sudah yakin? Ini jawaban yang kuharapkan? Lin Bai, aku berjanji, aku akan segera kembali, segera hadir di sampingmu dengan sepenuhnya. Direktur Gu, lokasi dan upacara sudah siap akan dimulai tepat siang hari. Baik, tunggu di bawah. Aku? Apa aku ikut? Aku tak perlu jaga Tian Lin lagi? Hari ini tidak perlu, kamu tetap pantau lokasi. Selain itu, dia sudah sadar. Baik, Direktur Gu. Hukum cinta pemburu. Ruo, kamu cantik hari ini. Makasih, kamu juga keren. Kamu sibuk duluan ya, aku keluar dulu menjemput tamu. Oke. Keluarga Zhang sudah datang. Sudah tiba, Direktur Gu. Suruh orang kasih sinyal di pesta. Lahan itu, klan Gu, dan Qin harus dapatkan. Siap. HP-ku ketinggalan. Tolong ambilkan. Baik. Putriku, sebentar lagi menikah. Ayah, ini cuma pura-pura. Setelah dapat yang ku mau, aku akan segera cerai. Qin Bai tahu? Dia tahu. Baiklah. Urusan anak muda, aku tak ikut campur. Ayah. Aku dan Lin Bai. Aku serius. Sudah kuduga, kamu belum pernah sekeras ini kejar seseorang. Kamu tak keberatan. Sesukamu saja. Ayah, terima kasih. Cepat siapkan resepsi sebentar lagi. Hukum cinta. Aku senang Pelia keaslan yang akhirnya bersama. Aku sangat bahagia. Serahkan Ruo padamu. Tenang saja, saya akan merawat Ruo, akhirnya kita bersama. Kita akan bersama selamanya. Kamu mau? Aku mau. Pak Gu. Lin Bai dalam masalah. Apa katamu? Cepat bawa aku ke sana. Ruo. Zhou Fang. Pak Gu. Dia masih di dalam. Saat aku datang, pintu dan jendela terkunci. Katup gas juga dibuka. Apa katamu? Aku tak tahu Lin Bai kenapa melakukan ini. Dia ingin bunuh diri. Ini semua salahku. Pak Gu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Ini salahku. Rupanya Mia yang tadi itu. Lin Bai, apa kau benar-benar tak mau bersama denganku lagi? Zhou Fang. Lin Bai akan baik-baik saja, kan? Hukum Lin Bai akan baik-baik saja, kan? Dia tidak akan meninggalkanku lagi, kan? Dia tidak akan pergi dariku, benar kan? Maaf. Aku bisa tidak menikah. Lin Bai, aku bisa tidak menikah. Lin Bai, sadarlah. Lin Bai, aku tidak mau menikah.
Lin Bai. Lin Bai. Tenang, tenangkan diri. Dokter! Dokter, bagaimana keadaannya? Aku salah. Maafkan aku. Aku bersalah. Mohon maaf. Lin Bai. Dokter! Dokter, keluarlah sekarang. Dokter, jangan panik. Saya mengerti perasaan kalian. Pasien sudah stabil. Sudah aman. Untungnya yang terhirup tidak banyak. Temanilah dia dengan baik. Baik, saya mengerti. Silakan keluar. Aturan cinta pemburu. Lin Bai, minumlah air. Guru, kenapa kau selamatkan aku? Kalau terus diikat begini, lebih baik aku mati. Lin Bai, untuk bisa lepas dariku, kau rela kehilangan segalanya? Pendidikanmu, keluargamu, bahkan nyawamu. Apa kau sangat membenciku? Ya. Guru, aku memang ingin meninggalkanmu. Lebih baik mati daripada bersamamu. Aku tak mau jadi bonekamu. Sayangnya, kau takkan bisa mati. Juga takkan bisa lepas dariku, Lin Bai. Lahan itu tak kubutuhkan. Ayo kita menikah. Ruo, masa lalu tak apa. Ayo adakan pernikahan lagi. Qin Bai, lahan itu tak kubutuhkan. Apa katamu? Faiz, Qin Bai, aku tak mau lahan itu lagi. Apa katamu? Mari batalkan pernikahan kita. Mengapa? Segala kerugian Qin Group, kau bisa langsung bilang apa yang kau mau, uang, atau proyek lain bisa kita bahas. Ruo, bukannya kau sangat menginginkan lahan itu? Bukannya kau selalu harus mendapatkan apa yang diinginkan? Kenapa sekarang tidak mau? Jika kau diam saja, aku akan kirim orang berunding dengan anggota Qin Group lain. Qin Bai, maaf. Apa karena mahasiswa itu? Dia cuma pengganti diriku. Aku tak akan anggap dia sebagai penggantimu lagi. Namanya Lin Bai, aku menyukainya. Sudah kubicarakan ini denganmu. Masih ada urusan, lanjutkan dengan sekretarisku. Ruo, kenapa kau begitu kejam? Padahal kau yang pertama kenal aku. Juga pertama jatuh cinta padaku. Lin Bai. Semua karena Lin Bai. Lin Bai, aku tak akan menikah. Qin Bai, kau cari aku? Ruo, aku sudah sadar. Bisa kita bicara? Baiklah. Zhou Fang, aku pulang sebentar. Temani Lin Bai saja. Baik, Direktur Gu. Lao Zhang. Sebentar lagi aku akan menjauhkan Guruo kawal mobil Zhou Fang itu. Kau tahu harus bagaimana? Hukum cinta pemburu. Sebentar lagi aku akan mengalihkan perhatian Guruo. Kamu awasi mobil Zhou Fang itu. Kamu tahu harus bagaimana, kan? Tahu, lakukan dengan bersih. Baik. Lalu tentang sekretaris Zhou di mobil itu, jangan dipedulikan. Hidup mati ada takdirnya. Ya. Direktur Gu, bukannya Anda ada urusan? Aku agak khawatir. Ayo kita pergi bersama. Baik. Guru, setelah pulang, apa kamu masih akan mengurungku? Jika kamu lebih menurut, aku takkan mengurungmu. Aku seharusnya tidak berharap padamu. Lin Bai. Zhou Fang. Hukum cinta pemburu. Lin Bai. Zhou Fang. Lin Bai. Tahan sebentar lagi. Ambulans segera datang. Apa aku akan mati? Tidak mungkin. Demi hubungan kita, tolong jaga orang tuaku. Tidak mungkin. Kau takkan mati. Tahan sebentar lagi. Sebenarnya,
Aku sangat menyesal bertemu denganmu, mencintaimu. Di kehidupan nanti, jangan bertemu lagi. Lin Bai, ku bolehlah kau pergi? Lin Bai. Aku lepaskan kau, tolong sadarlah, aku mohon. Lin Bai. Ruo, bagaimana kalau dia terus tak sadar? Dia pasti sadar. Lin Bai, kau pasti akan sadar. Hukum cinta pemburu. Kenapa tiba-tiba teringat masa lalu? Shaolin, mahasiswa pasca sarjana, kuliahnya mau mulai ya? Iya, setelah kuliah mulai waktuku mungkin terbatas, tapi aku akan usahakan sesering mungkin. Kamu fokus saja kuliah, nanti kamu bisa jadi ilmuwan kita. Judi Shaolin, pacarmu datang 98. Dia bukan pacarku. Cewek ngejar cowok kan gampang. Cewek secantik ini, kayaknya kamu juga bukan gak suka. Cowok gede, malu-malu apa lagi? Kenapa balik lagi? Kebetulan lewat sini, sekalian jenguk kamu. Mau bunga apa hari ini? Sama seperti biasa, 1 mawar kuning. Oke. Shaolin, kamu tahu arti mawar kuning? Simba ini pasti tahu ya, setiap hari beli mawar kuning. Arti mawar kuning itu permintaan maaf, harapan untuk memulai lagi.